Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Kolor Ijo. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, yaitu Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Kejadian ini berawal dari tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. Ini bertepatan di sebuah daerah Jawa Barat. Saya tidak ingin memberitahukan ya detail kampungnya dan nama orangnya juga ya. Kita samarkan sajalah untuk supaya bisa menjaga privasi seseorang. Sebut saja di sini ada satu keluarga, yaitu kakak beradik, yang kakaknya bernama Wisnu dan adiknya bernama Agung. Dia dulunya itu orang tuanya si Agung dan Wisnu itu hidup berkecukupan lah ya, dengan lumayan lah hartanya, dengan orang tuanya punya usaha lumayan besar. Dan setelah sepeninggalan orang tuanya, si Agung dan Wisnu ini bingung apa yang akan dikerjakan. Tapi alhamdulillahnya mereka itu, si Agung dan Wisnu, mempunyai warisan besar sekali, lumayan besar lah si Agung dan Wisnu itu dari orang tuanya ya. Tapi si adiknya, yaitu si Agung, dia mempunyai keterbelakangan mental lah ya, ibaratnya ada kekurangan lah dari dirinya si Agung ini. Kayak modelnya kayak orang banyak lupa atau pokoknya ada kekurangan lah dari si Agung ini. Makanya si Wisnu itu entah gimana dia mempunyai pemikiran jahat lah ke adiknya. Si Wisnu ini berpikir, wah, aku berdua mempunyai warisan dari orang tua lumayan banyak, tapi adikku nggak bisa apa-apa, dia punya banyak lupanya lah. Gimana, pokoknya aku harus bisa menguasai warisan dari orang tua. Akhirnya
lebih banyak si Wisnu lah warisannya dari orang tuanya daripada si Agung. Nah, tanpa sepengetahuan si Agung, si Wisnu itu merencanakan segala sesuatunya lah untuk merebut semua harta warisan dari orang tuanya yang udah meninggal. Akhirnya sebagian besar si Wisnu itu sudah memiliki harta warisan yang lebih besar lah dari si Agung. Nah, singkat cerita, berapa tahun kemudian si Agung menikah lah setelah si Wisnu udah menikah dan mempunyai tiga orang anak, yaitu anaknya laki-laki semua. Nah, yang bungsu yang ragil, sebut saja namanya Yadi. Anaknya baru umur masih SD kelas 4 lah, kira-kira umur 10 tahun 9 tahun lah ya. Umur 10 tahun akhirnya si Yadi ini berprofesi, karena memang dia nggak punya skill, nggak punya keahlian. Dia bekerja serabutan dalam istilah kata. Dia itu kayak ngambil barang-barang rosok gitu loh ya, yang udah nggak pakai dari orang-orang, dibuang terus dia ambil malah rosokkan lah kayak gitu ya. Akhirnya dengan kehidupan yang serba kekurangan, pas-pasan lah, di bawah pas-pasan lah ya, terus si Yadi itu terus menjalani kehidupannya dalam berkeluarga ya, dengan anak 3, dan alhamdulillah istrinya terima dengan segala kekurangan si Agung. Akhirnya suatu saat anaknya si Agung ini, yaitu si Yadi, berangkat sekolah. Si Yadi itu berangkat sekolah sendiri ya, kira-kira dari rumah ke sekolahnya bangsa kira-kira 2 kilometeran lah ya, 2 kilometeran berjalan kaki, karena emang nggak punya kendaraan, jalan kaki. Nah, di suatu ketika si Yadi ini pulang sekolah dari sekolahnya, di tengah jalan tiba-tiba si Yadi tertabrak kendaraan bermotor. Ketabrak itu si Yadi. Akhirnya si Yadi terkena kecelakaan dan jatuh di situ. Kepalanya terbentur lah dengan aspal hingga berdarah, kepalanya berdarah. Yang nggak disangka itu yang nabrak itu, walaupun dia nabrak anak kecil, tega-teganya itu loh, yang nabrak itu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Pokoknya sungguh tega lah yang nabrak itu, melarikan diri. Akhirnya terkaparlah anaknya si Agung, yaitu Yadi. Dalam keadaan anaknya si Agung, yaitu si Yadi, terkapar di jalanan itulah ya, orang-orang yang berlalu lalang melihat, wah kasihan ya anak kecil tawar, tapi dia nggak ngerti siapa ini anak siapa. Nah, ada salah satu orang pejalan kaki melihat lah, duh kayaknya aku kenal ini anak siapa ini anaknya Mas Agung ini, kasihan sekali tertabrak, nggak ada yang menolong. Akhirnya tetangganya itu ya yang melihat lah, kayaknya tetangga, terus menolong anaknya Mas Agung. Si Yadi itu menolong, oh ini anaknya Mas Agung ini, yuk tolong mas, pak tolong pak, yuk kita bawa ke rumah sakit pak, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit
anaknya Mas Agung itu si Yadi dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, diperiksa, akhirnya si Agung ditelepon sama dikabari sama tetangganya. Mas Agung, ini si Yadi kecelakaan di jalan, saya melihat terkapar di jalan karena ditabrak, makanya saya bawa ke rumah sakit, tapi yang nabrak ini kabur gitu aja, tidak bertanggung jawab. Makanya saya hubungin Mas Agung. Akhirnya Mas Agung dan istrinya dengan langsung lah ke rumah sakit itu, dengan pemikiran kalut lah ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit si Yadi itu udah diperiksa ke segala macamnya, udah di CT scan lah. Nah si Agung bertanya kepada dokternya, maaf dok, ini anak saya gimana ya dok? Nah kata dokter, ini anak bapak terbentur kepalanya sampai berdarah dan mengalami geger otak lah, ibarat geger otak, terus ada penyumbatan pendarahan, di otaknya. Terus gimana pak dokter, tindak lanjutannya? Ini mas harus dioperasi mas, kalau nggak dioperasi akan berbahaya, soalnya ini menyangkut di otak. Akhirnya si Agung bingung dan bilang, pak kira-kira biayanya berapa ya pak dokter? Wah ini kalau dioperasi untuk masalah otak kira-kira sampai puluhan juta pak, kata si dokternya itu. Dan si Agung itu berpikir, aduh jangankan puluhan juta, puluhan ribu saya nggak megang duit, dan untuk biaya ini saya bingung. Akhirnya si Yadi itu berapa hari diinapkan di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan si Agung datanglah ke dokternya, bilang, pak mohon maaf pak dokter, saya nggak bisa untuk meneruskan biaya rumah sakit anak saya karena saya nggak punya biaya, saya orang nggak punya, dan saya nggak punya pekerjaan. Ya terus gimana pak? Kata si dokter itu, gini aja pak dokter, saya akan rawat di rumah pak, yang penting mungkin saya akan rawat jalan aja pak. Oh kalau begitu ya udah Pak Agung, silahkan ke ke administrasi untuk segala sesuatunya, bilang untuk masalah tidak mampu dan mau dibawa pulang. Akhirnya si Agung ke administrasi untuk pembayaran, dan semua itu dianggap gratis lah, dan minta permohonan si Agung itu ke rumah sakit. Jadi gratis dibawa pulang dan dirawat di rumah. Dan semakin hari si Yadi ini semakin kondisinya tidak membaik lah, dan istrinya bilang, mas tolonglah mas, kasihan anak kita mas, pinjamlah ke siapa, kan kamu masih punya warisan dari orang tua kamu yang dipegang sama kakak kamu si Wisnu. Tolonglah mas, pinjamlah atau mintalah hak warisan kamu. Nah si Agung bingung, bu, bukan aku nggak mau bu, aku udah nggak mau bu menginjakkan kaki lagi ke kakakku bu. Soalnya apa bu, kakakku tahu sendirilah ibu, aku minta sepeser pun gak bakalan dikasih, walaupun itu harta warisan dari orang tuaku sendiri, karena dia tahu aku seperti apa dan dia udah menguasai bu. Aku udah gak mau injak kaki. Pak mau gimana lagi pak?
utang kita di warung, di tetangga-tangga semua udah nggak bisa kita ngutang lagi karena udah kebanyakan utang kita. Jangankan untuk mengutang lagi, membayar pun kita nggak bisa, Pak. Ya mau gimana lagi, Bu? Ya tolonglah, Pak, kata istrinya si Agung. Tolonglah, Pak, kamu bujuk kakak kamu, siapa tahu dia terbuka hatinya untuk meminjamkan, walaupun itu masih ada hak warisan kamu dari orang tua kamu. Kasihanlah, Pak, anak kita si Yadi ini, Pak, udah seperti ini. Akhirnya si Agung berpikir keras. Baiklah, Bu, saya akan mencoba, siapa tahu Mas Wisnu mau berbelas kasih untuk anak kita. Akhirnya keesokan harinya si Agung datanglah ke rumah kakaknya si Wisnu. Dikedoklah rumahnya si Wisnu. Duk. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Pas sampai baru mengucap assalamualaikum, si Wisnu udah ngerti lah, adiknya datang, gelak pinggang lah di pintu itu. Kamu mau apa kemari? Aku udah tahu kamu pasti mau minjem duit, mau minta duit ke saya. Gak ada, semua duit gak ada buat kamu. Kamu kemarin cuma minta-minta. Nah, kata si Wisnu gitu. Nah, terus si Agung bilang, Mas, tolonglah, Mas, di sini juga masih ada warisan saya dari orang tua di tangan Mas. Tolonglah, Mas, anak saya lagi sakit, Mas. Anak saya kecelakaan, ketabrak. Saya mau minjam duit, walaupun itu uang saya dari warisan orang tua kita. Apa warisan? Tidak ada warisan. Semua warisan udah kita bagi. Semua warisan kamu udah habis, udah nggak ada sama sekali. Tolonglah, Mas, jangan seperti itu. Aku tahu warisanku masih ada karena kamu mengambil lebih banyak dari warisan itu. Udah nggak ada. Tolonglah, Mas, ini buat anak saya lagi kecelakaan. Pasti saya akan ganti, Mas. Alah, buat apa ini? Biar mati saja anak kamu itu, depan nyusahin, udah miskin, anak sakit parah, ada operasi puluhan juta. Mendingan mati saja. Langsung sih Agung tersentak hatinya dalam pemikirannya. Bangsat ini abangku. Kamu boleh menghina aku, kamu boleh menghina istri. Jangan sampai kamu menghina anakku dan istriku. Kamu kurang ajar sekali. Terserah apa kata kamu. Yang penting emang udah, kalau emang kamu gak ada biaya, tinggal matilah anak kamu. Diam kamu, Mas, jaga ucaap kamu. Walaupun seperti ini, aku masih punya harga diri. Kamu boleh menghina aku, kamu boleh mencaci aku, tapi jangan anak istriku. Si Wisnu diam langsung itu. Oke, Mas, aku pulang. Walaupun kamu gak ngasih, tapi aku sumpahin ya, Mas, kamu akan celaka, kamu akan melarat dari masalah ini. Aku janji itu, sumpahku masih berlaku. Akhirnya si Agung pulang. Pulang sampai rumah, bilang istrinya, ketemu sama istrinya bilang, gimana, Mas, dapat gak dari kakak kamu? Diam aja si Agung. Iya, Mas, ditanyain juga gimana. Maaf, Bu, aku gak berhasil untuk mendapatkan uang itu, walaupun aku bilang meminjam. Maafkan aku, Bu, aku gak bisa berbuat banyak untuk anakku dan dirimu.
apalagi anak kita sedang sakit seperti ini, membutuhkan biaya banyak. Nah, istrinya si Agung menangis tanpa kata-kata. Akhirnya si Agung bingung. Akhirnya si Agung bilang ke istrinya, tanpa berpikir panjang lah, "Bu, aku akan mengadu nasib ke kota, Bu. Tunggu aku, Bu. Aku akan mencari duit semati-matinya, Bu, buat kita, apalagi buat anak kita yang lagi sakit ini, untuk perobatan, Bu, biar sampai sembuh. Aku akan berusaha, Bu, apapun yang terjadi." Akhirnya istrinya si Agung bilang, "Bener, Mas, kamu akan ke kota mencari." "Iya, Bu, doakan saja." "Iya, Mas, aku akan mendoakan apapun untuk keberhasilan Mas mencari duit untuk kesembuhan anak kita." Akhirnya besokan hari pagi-pagi si Agung pamit lah ke istrinya, "Bu, aku pamit ya, Bu, doakan aku biar aku bisa pulang membawa rezeki yang banyak untuk kesembuhan anak kita dan untuk kita, karena anak kita bertiga, untuk semuanya lah." "Ya, Mas, aku doakan semoga kamu berhasil mencari duit untuk berobat anak kita dan keluarga kita." "Ya, Bu, terima kasih ya, Bu." Akhirnya istrinya cium tangan ke Agung dan Agung menghampiri ke anaknya, yaitu si Yadi. "Nak, Bapak berangkat dulu ya, Nak. Bapak izin mau berangkat ke kota untuk mencari rezeki, untuk mencari duit biar bisa menyembuhkan kamu, membawa kamu ke rumah sakit biar bisa sembuh." Akhirnya setelah itu si Agung melangkahlah dari rumah untuk mencari rezeki lah, itu entah itu ke kota gitu. Akhirnya si Agung berjalan gontai, dia bingung, "Aku mau kemana ya? Aku aja basic pekerjaan aku nggak bisa apa-apa, karena aku juga punya kekurangan lah." Akhirnya di persimpangan itu si Agung seharusnya kalau mau ke kota itu ke kanan, naik mobil apalah ke kanan ke kota. Dan si Agung mau menaiki mobil itu ke kota, ada bisikan gaib, "Kamu ke kiri, jangan ke kanan, kamu kiri, lurus saja." Seperti itu si Agung mendengarkan bisikan itu. Tanpa disadari si Agung beloklah ke kiri dan menyusuri itu. Tanpa disadari lah si Agung belok ke kiri, menyusuri. Ternyata dari jalan ke kiri itu mengarah ke hutan. Terus si Agung melangkah dengan gontainya, menyusuri, mendalami, memasuki ke hutan. Dan si Agung baru sadar, "Loh, aku udah ada di hutan nih." Tapi si Agung bodo amat lah, aku lagi bingung seperti ini, kemanalah kakiku melangkah, yang penting aku mencari sebuah rezeki lah, siapa tahu ada lah di sini. Akhirnya si Agung berpikir, "Oh iya, aku pernah kenal nama Mbah Joyo. Mbah Joyo itu orang spiritual terkenal lah di daerah sini. Katanya sih dia tinggal di tengah hutan." Nah, Mbah Joyo ini emang dia terkenal di desa ini, di kampung ini. Dia seorang dukun paranormal, sakti mandraguna dalam istilah kata, untuk mencari sebuah pesugihan.
Dia emang hidup di tengah hutan karena emang menjauh dari keramaian orang-orang kampung lah ya, hidup menyendiri lah. Nah, si Agung ini dalam perjalanan di tengah hutan mencari rumah Mbah Joyo. Akhirnya tanpa disadari pas lah depan rumah Mbah Joyo. Wah, itu dia rumahnya Mbah Joyo. Rumahnya gubuk bilik lah, walaupun dengan lampu senter kayak lampu pakai minyak seperti itu ya. Di tengah hutan si Agung menggedor lah pintunya rumah Mbah Joyo. Assalamualaikum Mbah. Selamat sore Mbah. Akhirnya berapa kali gedokan, keluarlah si Mbah Joyo. Ada apa nak? Kamu kemari? Ada urusan apa? Gini loh Mbah, saya Agung Mbah. Saya ingin mau ketemu sama Mbah, ingin mengadu nasib. Oh yaudah, masuk. Akhirnya kata si Mbah, masuk dulu. Akhirnya masuk, ceritalah di situ. Mbah, saya Agung Mbah. Saya ingin mencari rezeki lah Mbah, rezeki yang singkat, karena anak saya butuh duit untuk pengobatan, karena saya nggak punya duit sama sekali Mbah. Saya punya warisan Mbah untuk diri saya dan keluarga saya, tapi kakak saya menguasai segala sesuatunya Mbah, makanya saya nggak dapat warisan itu. Udah cukup. Aku tahu, lihat kamu kemari, kamu mencari duit yang singkat kan, yang instan untuk menghidupi keluarga kamu, untuk menyembuhkan anak kamu. Duh, kok Mbah tahu Mbah? Udah, kamu gak usah bertanya seperti itu, saya tahu semuanya. Ya udah, gini aja. Ya udah, kamu lekas ke belakang mandi. Udah sediakan air kembang 7 rupa. Cepat mandi. Akhirnya si Agung mandilah ke belakang, biar dengan kembang 7 rupa, air kembang 7 rupa, mandi. Setelah itu menghampiri mbahnya lagi, Mbah Joyo, bersila di depan Mbah Joyo. Benar kamu mau niat kamu udah benar-benar mantap nggak untuk mencari rezeki yang instan ini? Saya mantap Mbah, tapi ada syaratnya lumayan berat. Apapun Mbah, apapun syaratnya Mbah, nyawa pun saya pertaruhkan Mbah untuk syarat itu, demi keluarga saya dan kesembuhan anak saya. Ya udah, kalau memang niat kamu seperti itu, berarti kamu sudah setuju dengan syarat itu. Iya Mbah, saya setuju. Ya udah. Setelah itu Mbah Joyo menyiapkan cawan kayak mangkok besar dari tanah itu ya. Di dalamnya ada 3 ekor ikan. 3 ekor ikan emas. Ikan emas ada 3, yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil. Ini syarat pertama Mas Agung, kamu harus bisa melaksanakannya. Kalau kamu memang benar-benar niat. Ya Mbah, saya harus apa ini? Kamu ambil salah satu ikan ini yang kamu pilih, kamu potong ikan itu, kamu sembelih, darahnya kamu minum. Setelah itu kamu bersihkan isinya kamu buang dan kamu makan dengan mentah-mentah. Akhirnya si Agung, aduh, mentah-mentah aku belum pernah makan ikan mentah seperti ini.
tapi dengan niat yang benar-benar menggebu-gebu si Agung. Ya Mbah, saya siap Mbah. Akhirnya dipilihlah ikan itu sama si Agung. Si Agung memilih ikan yang paling kecil. Ikan yang paling kecil diambil sama si Agung. Akhirnya Mbah Joyo memberikan pisau. Di samping cawan itu ada pisau. Akhirnya diambil pisau itu diambil sama Mbah Joyo dan diberikan ke si Agung. Ini pisau. Kamu sembelih lehernya, kamu bersihkan dalamnya, kamu ambil darahnya dan kamu makan ikannya itu dan kamu minum darahnya. Siap Mbah. Akhirnya si Agung pas pisau itu menempel di leher ikan itu, terlihat bayangan anaknya yang bungsu, yang kecil itu, namanya Yudi, menatap wajahnya ke si Agung. Dari ikan itu wajahnya mirip anaknya. Bapak. Akhirnya kaget si Agung, wajah anakku. Akhirnya si Agung ragu-ragu untuk menyembelih ikan itu, dan si Mbah Joyo itu bilang, kamu jangan ragu, itu hanya halusinasi, cepat sembelih biar halusinasi itu hilang, kamu jangan ragu. Akhirnya si Agung menyembelih lah lehernya itu. Digorok leher ikan itu. Seketika itu wajah si Yudi itu semakin menangis, berteriak, Bapak sakit, Bapak sakit Bapak, jangan Bapak sakit. Akhirnya si Yudi dengan menutup mata terus membelek leher ikan itu. Setelah leher ikan itu terbeleh, terus darahnya mengucur, darahnya ditaruh di cawan, cawan kecil lah ya, kayak model gelas. Akhirnya dibersihkanlah dalamannya. Tetap wajahnya anaknya itu berteriak-teriak, Bapak sakit Bapak, sakit Bapak. Tetap Yudi kayak apa ya, kayak udah kerasukan setan lah, kerasukan setan dengan menikmati ngebersihkan ikannya itulah. Setelah semua selesai bersih, akhirnya darahnya diminum, darahnya ikan itu diminum, dan Mbah Joyo bilang, makan daging ikan itu, makan. Akhirnya dimakan lah sama si Agung, dimakan. Walaupun mual perutnya si Agung, mual lah, kayak enak apa gimana, enak tetap dimakan. Jangan sampai gagal, aku harus sukses. Pemikirannya si Agung seperti itu. Akhirnya habislah semua itu dagingnya, walaupun mentah dimakan. Dan selesai itu Mbah Joyo menepuk pundaknya si Agung. Nak, kamu hebat, kamu bagus, niat kamu benar-benar mau mencari duit dengan seperti ini. Akhirnya si Agung berdiam diri, tetap sila, dan bilang, ini baru pertama Mas Agung, nanti ada ujian kedua, nanti kita jalan ke gua yang buat ritual nanti. Oh iya Mbah, siap Mbah. Akhirnya keesokan harinya si Agung dan si Mbah Joyo berjalanlah ke gua itu. Nah, si Mbah Joyo bilang ke si Agung,
wanti-wanti lah ya. Mas Agung, nanti di sana apa yang aku bilang ke kamu jalani. Sebelum masuk ke sini biar Mbah dulu yang masuk untuk kulonowun yang penunggu gua itu, biar kita bisa masuk dan kamu menjalankan tapa kamu di dalam. Ya Mbah, siapa? Akhirnya di pintu gua Mbah Joyo ritual dengan segala sesuatunya. Ada kembang 7 rupa, terus ayam cemani, dupo, terus segala macamnya. Mbah Joyo ritual, dan selesai ritual menepuk pundak si Agung. Mas Agung, kamu nanti masuk ke dalam dan kamu cari tempat untuk ritual di situ. Aku tidak bisa mengikuti kamu sampai ke dalam, kamu akan aku tinggal di dalam untuk ritual itu. Nanti kalau selesai akan aku bangunkan kamu dan kita pulang. Tapi selama kamu ritual di dalam gua ini, kamu harus pejamkan mata. Apapun yang terjadi, kamu harus pejamkan mata. Jangan sampai mata kamu kebuka. Kalau mata kamu kebuka, semuanya akan gagal, sia-sia. Apapun yang terjadi, setelah aku datang, aku akan menepuk pundak kamu, baru kamu akan membuka matanya. Oh iya Mbah, siap Mbah. Akhirnya si Agung masuklah ke dalam gua itu. Mbah Joyo pamit sama si Agung. Mas Agung, aku pamit sampai sini aja, aku pulang, kamu tetap ke dalam. Ya Mbah, siap Mbah. Akhirnya si Agung masuklah ke dalam gua itu. Gua itu gelap gulita. Si Agung juga masuknya merayap lah, karena gelap merayap, insting dengan 2 tangannya meraba-raba. Akhirnya entah kenapa di tengah gua itu ada altar batu besar gitu, dan di situ juga banyak dupa-dupa yang bekas dibakar dan wangi lah di situ. Kenapa di pas altar itu agak sedikit terang ya, kayak seperti ada lampunya, padahal kan nggak ada apa-apa. Akhirnya si Agung naiklah ke altar itu dan bersilalah di tengah itu dan mengingat apa kata Mbah Joyo, jangan membuka mata apapun yang terjadi. Akhirnya si Agung memejamkanlah matanya. Di dalam si Agung ritual itu segala sesuatunya disediakan, dibakarlah dupa, kembang 7 rupa. Si Agung mulai memejamkan mata untuk ritualnya itu. Nah, cobaan pertama si Agung datanglah sebuah ular besar sekali. Ular besar mendekati si Agung, melilit tubuhnya. Wah, si Agung tetap kuatlah memejamkan mata. Walaupun Agung memejamkan mata, tapi dia terlihatlah di dalam bayangannya terlihat ular besar sekali datang mendatangi si Agung itu, melilit tubuhnya si Agung dengan desihan ular ya. Seperti itulah, mengerikan sekali. Tapi nggak lama ular itu menghilang. Dan yang kedua, ujian yang kedua datang lagi itu. Ada wanita dengan wajah pucat, baju rombeng, dengan bau amis anyir lah, mendekati si Agung. Agung agak nggak kuat loh, mau muntah itu dengan bau anyirnya itu. Dicoleklah kanan kiri pundaknya si Agung, dicolek dengan bilang mas bilang seperti itu. Tapi Agung tetap kuatlah dalam pertapaan itulah, ritual itu. Yang nggak kuat si Agung itu cuma baunya itu.
Akhirnya lama menghilang tuh, wanita itu menghilang. Dan yang bikin nggak kuat sih, hampir gagal ritualnya si Agung itu yang terakhir. Dalam bayangannya si Agung ada sosok makhluk tinggi besar, seram, orangnya tinggi besar, berbulu dan badannya hijau, dia hanya memakai sempak dalam lah, kancut lah ibaratnya. Badannya hijau, rambutnya, giginya caling, wah besar, sangat seram lah. Ternyata makhluk itu menggeret anak kecil yang berlumuran darah, digeret sama makhluk itu. Si Agung lihat sendiri, anak kecil itu yaitu anaknya sendiri. Penglihatan si Agung, anaknya sendiri, yaitu si Yadi. si Agung hampir nggak kuat, meneteskan air mata, hampir nggak kuat karena dia melihat anaknya sendiri. Dan si anak kecil itu berteriak, bapak tolong aku pak. Di sela-sela itu makhluk itu tetap menggeret kepalanya si Yadi itu dengan mencambuk si Yadi itu dengan cambukan yang besar. Berteriaklah si Yadi dengan histeris, sakit bapak, tolong bapak. Si Agung itu tetap aslinya nggak kuat lah, si Agung ingin meronta, melek mana dan menangis menolong anaknya, tapi tetap si Agung berpikir ini halusinasi, nggak mungkin itu anakku, nggak mungkin. Akhirnya nggak lama makhluk itu hilang, dengan anaknya juga hilang, dan tetap memejamkan mata si Agungnya. Nggak lama Mbah Joyo menghampiri, datanglah Mbah Joyo itu menepuk pundaknya si Agung. Mas Agung, udah selesai ritual kamu. Mas Agung melek lah. Sudah Mbah, udah selesai ya Mbah? Udah, yuk kita pulang. Akhirnya Agung dan Mbah Joyo pulang lah ke gubuknya Mbah Joyo. Setelah sampai gubuknya Mbah Joyo, apa aja Mas Agung yang kamu lihat di sana selama ritual itu? Ini Mbah, dalam pandangan penglihatan saya, walaupun saya merem Mbah, saya melihat tadi ular besar sekali Mbah melihat saya. Terus ada perempuan Mbah, rambut acak-acakan kumal, tapi yang aku hampir nggak kuat tuh baunya Mbah, bau amis, bau inilah Mbah, pokoknya nggak kuat aku, bau busuk. Nah yang ketiga hampir aku gagal Mbah, itu terlihatlah anakku digeret sama orang makhluk besar itu, seram, dicambuk Mbah. Kamu gak usah khawatir, itu halusinasi aja, udah, yang penting kamu lulus dalam ujian itu. Iya Mbah, bagus kamu lulus. Nah si Agung tanya sama Mbah Joyo, Mbah, sebenarnya saya ritual di dalam gua itu berapa hari ya Mbah? Kayaknya paling lama sehari ya Mbah. Saya betapa di dalam gua itu. Ngawur kamu betapa di dalam itu sudah 7 hari. Kaget lah si Agung, 7 hari Mbah, saya kira cuma sehari aja. Enggak, udah 7 hari. Oh gitu ya Mbah. Nah si Agung teringat lagi, oh ya Mbah, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Setelah aku terakhir selesai ritual Mbah, aku dikasih Mbah sesuatu, ditaruh di samping tempat altar itu Mbah. Apa itu? Sebuah karung Mbah, dikasih 1 karung. 1 karung? Ya udah, kamu bawa nggak bawa Mbah, ketinggalan. Kamu ini gimana? Akhirnya yuk kita ambil lagi sana. Akhirnya balik lagi lah Mbah Joyo sama si Agung balik lagi ke gua itu dan mengambil karung itu. Akhirnya dibawalah karung itu ke rumah
gubuknya Mbah Joyo dan dibuka. Terkaget-kagetlah si Agung. Banyak sekali tuh uang yang beratus-ratus juta bertumpuk-tumpuk, dan emas logam mulia itu bertumpuk-tumpuk. Ini punya siapa, Mbah? Jangan khawatir kamu, Gung, itu punya kamu. Hasil dari ritual itu punya kamu. Yang benar, Mbah? Iya, itu punya kamu. Dan harta ini akan bertambah terus, tapi kamu harus mengikuti syaratnya semua itu. Kalau tidak, fatal buat kamu. Apa itu, Mbah, syaratnya, Mbah? Saya akan jalani. Begini, Mas Agung, kamu harus di rumah nanti kamu harus mempunyai kamar khusus, jangan ada yang menempati. Dan yang kedua, setiap malam Jumat Kliwon itu kamar ada yang mendatangi lah untuk memberi rezeki kamu, dan kamu harus ritual di situ sendirian. Yang ketiga, setiap tahun kamu harus memberikan tumbal. Oh, tumbal, Mbah, siap, Mbah. Tumbal siap masalah itu. Oh ya udah, kalau kamu udah siap semua, ini rezeki kamu 1 karung kamu bawa pulang. Nah, kita kembali lagi ke rumahnya si Agung. Balik lagi ke rumah si Agung, cerita dari rumahnya Agung ya. Nah, istrinya si Agung dengan anak-anaknya menunggulah si Agung di rumahnya. Ternyata di rumahnya si Agung anaknya sekarat. 2 hari atau sehari sebelum kepulangan si Agung, di rumahnya si Agung itu anaknya sekarat, yaitu si Yadi. Sekarat dan gak lama meninggal. Anaknya meninggal dan istrinya memanggillah tetangga-tetangga dan ustadz lah, satu orang ustadz memanggil untuk mengabari anaknya meninggal dan untuk mengurusnya lah, karena istrinya Agung kurang paham untuk masalah itu. Akhirnya diurus dan Pak Ustadz datang ke rumah si istrinya Agung, ke rumahnya Agung. Bu, anak kamu mana yang meninggal? Itu Pak Ustadz ada di dalam, di tengah ruangan. Akhirnya Pak Ustadz datang dan bilang ke istrinya Agung, terus berduka cita ya Bu, yang harus sabar dalam kehilangan segala sesuatu itu dari Allah, balik lagi ke Allah Bu. Segala sesuatunya milik Allah semuanya, kita jangan menyesalinya. Ya Pak Ustadz, mana saya mau lihat anak ibu. Ya Pak Ustadz, masuk aja ke dalam. Akhirnya Pak Ustadz masuk tuh ke ruangan tengah tempat mayat si Yadi itu dibaringkan. Akhirnya Pak Ustadz membuka tutup kepalanya, kan ibaratnya kalau orang meninggal ditutup pakai kain ya, kainnya dibuka dari kepala. Kagetlah itu Pak Ustadz dan menyebut astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pandangan Pak Ustadz itu bukan anaknya si Agung, itu bukan si Yadi, itu adalah kedebong pisang yang ditutupi dengan kain lah. Terdengarlah suara Pak Ustadz itu oleh istrinya si Agung. Kenapa Pak Ustadz kok bisa nyebut seperti itu, kenapa, ada apa? Nah, Pak Ustadz tuh tetap menutupi lah biar nggak ada kericuhan di kalangan warga situ lah. Biasalah warga Indonesia kan sedikit ini kan pasti gosip menyebar lah, gosip jelek. Akhirnya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, ya udah cepat dimandikan. Akhirnya bergegaslah para warga untuk memandikan jenazah si Yadi. Nah, setelah memandikan dibukalah kain itu. Wah, kaget warga sama Pak Ustadz, kaget lagi.
warga apalagi kaget lah melihat jenazah si Yadi itu, anak itu dengan luka memar di leher. Lihat di leher, wah kok banyak memar leher, itu bergaris merah di leher, terus di dadanya garis merah tuh memanjang dan membelah di tengah perutnya, itu kayak bekas ada sembelihan lah gitu. Kaget lah warga, ini kenapa Bu, kok bisa seperti ini, memar merah seperti ini bergaris. Oh mungkin ini karena pembuluh darahnya si ya dipecahkan karena bekas tabrakan. Jadi mungkin kata dokter kan pembuluh darahnya pecah, mungkin akibatnya seperti ini. Nah, beralasan si istrinya Yadi istrinya si Agung seperti itu, dan ya masuk logika juga sih, namanya pembuluh darah pecah, jadi warga percayalah. Akhirnya selesai dimandikan, dikafani, mau dikubur. Nah Pak Ustadznya bilang, Bu, yuk kita kubur anak ini lebih cepat lebih baik. Tapi Pak Ustadz, bapaknya belum pulang dari kota, mungkin bapaknya dapat firasat pasti akan langsung pulang. Oh gitu ya Bu, sampai kapan? Ya nggak tahu Pak Ustadz, soalnya nggak bisa ngabari. Aduh gimana ya Bu, ini kasihan anak ibu kalau nggak buru-buru dikubur, apalagi menunggu bapaknya pulangnya nggak tentu, kasihan lah. Oh gitu ya Pak Ustadz, ya udah Pak Ustadz, kalau memang seharusnya dikubur nggak apa-apa Pak Ustadz, dikubur aja, nanti suami saya akan saya kasih tahu karena kasih tahu meninggalnya anak ini kenapa dan dikubur tidak menunggu bapaknya. Ya udah gitu aja, akhirnya dikubur lah. Mau diangkat kerandanya itu si Yadi beratnya minta ampun. Dari rumahnya si Agung itu kerandanya si Yadi itu mau diangkat, beratnya minta ampun. Dan Pak Ustadz melihat, dan Pak Ustadz bilang sama warga, Bapak, yuk kita baca istighfar 3 kali dan membacakan salawat Nabi sebanyak-banyaknya. Insya Allah mayit ini kan enteng untuk kita angkat sampai pemakaman. Akhirnya pada istighfar lah, itu istighfar yang mengangkat kerandanya itu, mayitnya itu bener juga. Pas dibacaan seperti itu, akhirnya enteng lah, itu enteng menuju pemakaman, dikubur. Setelah dikubur balik baru jangka sehari ada pengajian, pulanglah si Agung itu bawa karung itu. Si Agung dalam perjalanan pulang sampai pedesaannya si Agung, depan rumahnya si Agung, melihat, loh kok ada bendera kuning di rumah saya, kenapa, siapa yang meninggal, siapa nih. Akhirnya Agung mempercepat langkahnya lah ke rumahnya, dan sampai depan rumah ada istrinya. Bu, ini siapa yang meninggal Bu? Akhirnya dipeluklah si Agung sama istrinya. Pak, duduk dulu sini. Siapa yang meninggal Bu? Dibilang gitu si Agung. Anak kita Pak yang meninggal, anak kita Yadi. Karena aku nggak mau menunggu Bapak, kan takut kelamaan, akhirnya saya langsung kubur para warga anak kita. Ya udah Bu, nggak apa-apa, meninggalnya seperti ini. Ya udah Bu, emang udah udah waktunya, kasihan si Yadi kalau lama-lama. Tapi langsung berpikir, jangan-jangan ini karena kelofanku, pesugihanku yang aku lihat di bayangan itu benar-benar anakku, yang aku sembelih ikan itu benar-benar anakku, karena makanya anakku meninggal seperti ini. Tapi wah, si Agung udah
nggak mungkin berpikir seperti itu si Agung. Akhirnya bilanglah, setelah itu udah 7 hari lewat, 40 hari lewat meninggalnya si Yadi, bilanglah sama istrinya, Bu, ini aku ada rezeki. Rezeki apa itu, Pak? Ya, rezeki aku berusaha bekerja mencari duit untuk keluarga kita, anak kita meninggalkan kesusahan ini. Dibukalah karung itu, kagetlah istrinya si Agung. Mas, uang sebanyak ini dari mana, Mas? Emas batangan, moga mulia. Ya udah, nggak usah berpikir situ, Bu. Kita gunakan uang ini untuk membayar utang segala sesuatunya, dan kita pindah dari kampung ini, kita hidup baru di kampung lain. Begitu ya, Mas. Akhirnya utang semua dilunasi, dan si Agung dan istrinya pindah, sama anaknya tinggal 2 pindah ke kampung lain. Dia memilih rumah komplek apa namanya, komplek yang elit lah, komplek yang elit. Beli rumah itu, dan si Agung membuka usaha banyak lah usahanya. Dan pas malam Jumat Kliwon, kan kamarnya itu udah dibuat lah sama si Agung itu. Malam Jumat Kliwon datanglah makhluk itu, makhluk tinggi besar berbulu warna hijau, menghampiri si Agung. Datang dan menyerahkan harta sekarung. Dapat lagi harta sekarung si Agung itu dari makhluk tinggi besar itu, yaitu kolor hijau. Akhirnya hilang. Nggak lama, pas tahun, si Agung harus mencari tumbal. Datanglah si makhluk hijau itu, kolor hijau itu, langsung merasuki tubuh si Agung. Nah, Agung berubah lah jadi makhluk kolor hijau itu. Si Agung berubah dengan sangat seram. Bulunya lebat, tinggi, besar, bercaling, dan berbadan hijau, berkolor aja lah itu. Dan si Agung udah punya target. Si Agung punya kan kakaknya, yaitu si Wisnu. Nah, karena si Wisnu itu punya anak perempuan, jadi korbannya emang harus gadis perempuan yang belum nikah, yang masih perawan, kalau tidak janda. Akhirnya anaknya si Wisnu itu jadi target buat korban pesugihan. Jadi target, anaknya dicekik sampai mati. Akhirnya dibawalah sama si Agung anaknya, ruhnya apanya lah dibawa, diserahin ke jin itu loh, diserahin ke kolor hijau itu. Akhirnya dibawa kolor hijau. Akhirnya selesai tahun pertama. Aku melanjutkan kehidupannya, dan untuk menutupi kok bisa menutupi biar warga tidak curiga, kok bisa langsung kayak gitu tanpa kerja. Jadi Agung punya strategi. Agung buka usaha, apapun usaha yang dibuka. Terus di komplek itu Agung membuat usaha untuk istrinya, butiknya besar sekali. Akhirnya dari usaha itu ramai juga pengunjung, pembeli, konsumen lah ya. Jadi nggak terlihat lah si Agung itu menjalani pesugihan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berpuluh-puluh kali korban pesugihan itu dijalani sama si Agung, banyak korban lah. Dan pas terakhirnya si Agung sudah mencapai umur yang tua lah ya, kira-kira hampir 70 tahun.
hampir 70 tahun si Agung menjalani pesugihan itu. Istrinya juga sudah tua lah ya. Agung berpikir, aku menyesal ya menjalani kehidupan ini pesugihan, tidak ada berkah untuk segala sesuatunya. Agung baru sadar lah di situ, di umur setua itu baru sadar, aku ingin menghentikan lah apa pekerjaan pesugihan ini, gimana caranya ya. Akhirnya pas genap setahun datanglah makhluk kolor hijau itu ke si Agung. Mana tumbalku, cepat, aku akan merasuki kamu. Agung menghindar, tetap menghindar, karena si Agung udah takut lah, karena satu udah tua, dia tidak ada bisa tenaga untuk menjalani semua itu dan ingin bertobat lah. Si Agung menghindar segala sesuatunya. Akhirnya Agung keluar dari rumah itu menghindar. Nah tetaplah, walaupun si Agung mau menghindar, mau bertobat, dia nggak bisa lah. Dia udah menjalani sebuah ritual bersekutu dengan setan lah, bersekutu dengan iblis. Nasi sudah menjadi bubur, mau gimana pun nggak bisa berbalik lagi untuk untuk mengembalikan segala sesuatunya. Bingung si Agung. Akhirnya si Agung tetap dirasuki sama si kolor hijau itu. Dirasuki dalam istilah kata dibikin penyakit lah si Agung itu, karena tidak memberikan tumbal. Si Agung sakit lah kayak orang gila itu. Dia berlari-lari, dihantui lah sama si kolor hijau itu, sampai si Agung itu hanya memakai sempak, lari sana lari sini di perkampungan, disangkain orang gila ya. Dan istrinya bingung, dan istri minta tolong sama warga untuk membawa si Agung itu ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dimasukin ke RSJ lah, rumah sakit jiwa lah. Setahun 2 tahun untuk perobatan si Agung itu membutuhkan biaya banyak, dan harta si Agung lama-lama menipis untuk pengobatan si Agung itu yang tidak kunjung sembuh, sampai habis hartanya itu. Usahanya ditutup semua, hartanya habis, dan si Agung tetap masih kayak orang gila seperti itu. Dan gak lama dari itu menghilanglah si Agung itu selama 7 hari, kurang lebih 7 hari. Dan istrinya bingung, kemana kok nggak ada 7 hari, di rumah sakit jiwa nggak ada, kan udah pulang juga nggak ada, di rumah kemana, dicarilah sama warga. Akhirnya warga nggak sengaja menemukan si Agung ini tergeletak di semak belukar di pertengahan hutan. Ada yang apalah wajah si Agung, walaupun si Agung itu udah meninggal di tengah hutan, tergeletak di di tengah hutan itu dengan wajah gosong, baunya bau busuk, badannya juga penuh belatung. Warga situ melihat si Agung seperti itu, kok meninggal seperti ini ya, kenapa ini, ada apa ini. Akhirnya si Agung itu dibawa sama warga dengan tanduk, dibawa ke rumah sakit. Nah penglihatan si Agung itu, Agung dikejar-kejar sebelum meninggalnya ya. Agung dikejar-kejar sama para tumbal wanita gadis-gadis itu yang ditumbalkan oleh Agung, mengejar si Agung. Semua itu dikejar-kejar si Agung dan disuruh sama makhluk besar itu, makhluk kolor hijau itu. Akhirnya si Agung itu ya gitu mati dengan mengenaskan lah, kayak seperti digerogoti tubuhnya oleh makhluk besar itu, makhluk kolor hijau itu dan para tumbal. Dan
bukan nyawanya ya, ruhnya dibawa sama kolor hijau itu ke tempat, ke alam gaib, ke alam makhluk itulah, untuk dijadikan tumbal juga. Dan akhirnya warga itu melihat tubuh si Agung itu dengan banyak belatung, badannya tinggal tulang sama kulit, busuk, tetap dibawa sama warga setempat ke rumah sakit dan dari rumah sakit dibalikan ke rumahnya si Agung. Akhirnya dimakamkan si Agung. Pas mau dimakamkan sama Pak Ustadznya itu, pas mau dimandikan, baunya busuk sekali pas mau dimandikan. Dan Pak Ustadz melihat mayatnya itu bukan si Agung, mayat itu ya sama kedebong pisang, tapi kedebong pisang itu kedebong pisang yang udah busuk. Akhirnya Pak Ustadz tetap nggak mau bicara sama warga, tetap dimandikan. Akhirnya mau dimakamkan. Pas dimakamkan, sampai di makam itu mau dimasukkan ke liang kubur itu meledak liang kubur itu. Sadis sekali ya, azab yang dijalani oleh si Agung ini. Meledak dan tubuhnya juga terpental keluar, dan semua pada istighfar, disuruh sama Pak Ustadznya, yuk istighfar semuanya, yuk salawat. Akhirnya bisa dimasukkan lagi, dipendam, dikubur. Dan gak lama setelah itu, kira-kira sebulan 2 bulan, istrinya juga nggak bisa menjalani hidup sendiri dengan keadaan yang benar-benar kesusahan. Akhirnya istrinya juga ikut meninggal, tapi anak-anaknya alhamdulillah sudah besar, udah hidup mandiri lah. Dengan keadaan itu, anak-anaknya juga alhamdulillah tidak menahu bahwa orang tuanya menjalani pesugihan seperti itu. Dan cerita selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Apapun kehidupan kita, susah senang, kita jalani dengan keikhlasan, dan jangan berpikir untuk mencari rezeki dengan singkatlah. Kita tahulah, untuk mencari rezeki tidak gampang, tapi dengan kita bersungguh-sungguh dan kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah SWT untuk kita yakini dan bisa menolong kita, karena kita sungguh-sungguh, kita tawakal. Insya Allah segala sesuatunya bisa tercapai, dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.